Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara menabung untuk pelajar. Apakah kamu adalah seorang pelajar dan ingin tahu cara menabung untuk pelajar? Pas banget nih, kita akan membahas tentang cara menabung untuk pelajar. Menabung sejak usia pelajar akan memberi dampak positif untuk kehidupan masa depan nanti. Kegiatan menabung sejak dini memberi kita pengalaman tentang cara mengelola uang dengan baik. Ini adalah salah satu bekal kesuksesan finansial di masa mendatang. Menabung bisa dilakukan untuk berbagai tujuan. Dengan menabung, kita bisa membeli apapun sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Untuk itu, yuk simak 8 cara menabung untuk pelajar berikut ini. Yang pertama, buat rekening khusus menabung. Hal pertama yang sebaiknya dilakukan sebagai cara menabung untuk pelajar adalah membuat rekening khusus menabung. Ini adalah langkah penting untuk menumbuhkan kebiasaan finansial yang baik. Sekarang ini sudah ada yang namanya tabungan simpanan pelajar atau disingkat SIMPLE. Simpanan pelajar adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia. Jika ingin membuat satu rekening khusus menabung, tanyakan kepada orang tua atau wali ya. Mintalah kepada orang tua atau wali untuk mengantarmu ke bank untuk membuat satu rekening tabungan simpanan pelajar. Pastikan tidak ada biaya administrasi per bulan ya. Memiliki satu rekening khusus tabungan akan membuatmu semakin rajin menyetor tabungan. Apalagi melihat saldo tabungan terus bertambah. Wah, jadi semakin bersemangat deh buat menabung. Yang kedua, tabung sebagian besar uang saku. Apakah kamu punya uang saku harian, mingguan, atau bulanan? Apapun jenis uang saku yang kamu dapatkan, kelola uang saku tersebut dengan baik ya. Jika memungkinkan, kamu bisa menabung sebagian besar uang saku. Uang saku biasanya digunakan untuk jajan di kantin sekolah atau belanja di warung luar sekolah. Sebaiknya uang saku jangan dihabiskan semua ya. Sisihkan uang saku supaya kamu bisa menabung. Jika kamu belum pernah menabung sama sekali, mulailah dengan menyisihkan sedikit uang saku untuk ditabung. Misalnya kamu pelajar SMP dan mendapatkan uang saku Rp10.000 setiap hari. Mulailah dengan menyisihkan Rp2.000 setiap hari di minggu pertama. Jika berhasil, tambah lagi ya dengan menyisihkan Rp3.000 per hari di minggu berikutnya. Lakukan cara menabung ini sampai kamu bisa menyisihkan sebagian besar uang saku untuk ditabung. Yang ketiga, bawa bekal ke sekolah. Tips menabung berikutnya untuk pelajar adalah dengan membawa bekal ke sekolah. Kebiasaan ini akan membuatmu menghemat uang saku. Ini bukan berarti harus terus-menerus membawa bekal ke sekolah dan enggak boleh sama sekali belanja di kantin ya. Enggak kok, bukan kayak gitu maksudnya. Kamu bisa membuat rencana kapan membawa bekal ke sekolah dan kapan belanja di kantin sekolah. Misalnya, kamu sekolah 6 hari dalam seminggu. Nah, rencanakan mau bawa bekal hari apa saja dan beli makanan di kantin sekolah hari apa saja. Jadi, saat jadwal bawa bekal, ya nggak usah belanja di kantin ya. Jangan sampai kamu udah bawa bekal ke sekolah nih, tapi tetap membeli jajan di kantin. Ya, sama aja dong kalau begitu. Yang keempat, bawa air minum saat bepergian. Selain membawa bekal makanan ke sekolah, kamu juga perlu punya kebiasaan membawa botol air minum saat bepergian kemanapun. Misalnya kamu pergi ke taman, ke rumah teman, atau kemanapun, bawa botol air minum ya. Biasakan untuk minum air putih saat haus. Jangan keseringan beli es atau minuman kemasan berbagai rasa. Sesekali sih nggak apa-apa, asalkan nggak terlalu sering. Terbiasa membawa air minum kemanapun akan membuatmu enggan untuk membeli minuman lain. Dengan begitu, kamu bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk menabung deh. Yang kelima, saat belanja, manfaatkan diskon khusus pelajar. Tentu sebagai pelajar, kamu punya kartu pelajar dong. Tahu nggak sih, ternyata kartu pelajar ini bisa menjadi kartu sakti loh. Yap, saat berbelanja, kamu bisa mendapatkan diskon khusus pelajar dengan menunjukkan kartu pelajar.
Kartu pelajar bikin kamu bisa menikmati berbagai macam diskon yang dikhususkan buat pelajar saja loh. Jadi saat berbelanja di sebuah toko atau minimarket, coba deh tanya kepada penjualnya apakah ada diskon khusus pelajar. Dengan memanfaatkan diskon khusus pelajar, kamu bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan atau diinginkan dengan harga yang lebih murah. Jadi kamu bisa lebih hemat dan menabung lebih banyak. Yang keenam, pinjam buku di perpustakaan atau dari kakak kelas. Langkah berikutnya sebagai cara menabung untuk pelajar adalah dengan meminjam buku di perpustakaan atau meminjam dari kakak kelas. Kedua pilihan ini bisa kamu lakukan untuk menghemat uang saku. Kamu nggak perlu mengeluarkan uang untuk membeli buku paket atau buku pelajaran. Jika kakak kelas nggak mau meminjamkan bukunya, kamu bisa bernegosiasi untuk membeli buku tersebut dengan harga lebih murah. Atau bisa juga meminjam buku di perpustakaan. Pilihan-pilihan ini bikin kamu lebih hemat daripada membeli buku baru. Dengan begitu, kamu nggak perlu mengeluarkan uang untuk membeli buku baru sehingga uang tersebut bisa digunakan untuk menambah saldo tabungan. Yang ketujuh, menabung uang THR, bonus, atau hadiah. Apakah kamu pernah mendapatkan uang THR dari orang tua, kerabat, atau keluarga? Atau mendapatkan bonus atau hadiah berupa uang karena melakukan sesuatu untuk orang lain? Apa yang kamu lakukan dengan bonus itu? Apakah habis digunakan untuk belanja? Nah, mulai sekarang tabung uang bonus yang kamu dapatkan dari orang lain ya. Kalau bisa ditabung semuanya. Kalau kamu ingin membeli sesuatu dengan uang itu, ya nggak apa-apa juga. Tapi tetap sisihkan uang bonus itu untuk menabung ya. Menabung semua uang bonus berupa THR atau uang hadiah yang didapatkan dari orang lain membuatmu semakin disiplin dalam mengelola uang. Percaya deh, kamu akan semakin semangat setelah melihat saldo tabungan bertambah banyak. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-8 yaitu tentukan kapan mulai menabung. Kapan nih kamu akan mulai menabung? Menentukan kapan mulai menabung adalah langkah terakhir yang penting banget sebagai cara menabung untuk pelajar. Apakah kamu akan mulai menabung hari ini, esok, atau lusa? Pikirkan dengan baik ya kapan mau mulai menabung. Jika kamu nggak punya rekening khusus menabung, ya kamu bisa menggunakan satu amplop khusus atau celengan untuk menyimpan uang tabungan. Setelah tahu kapan mulai menabung, kamu bisa menentukan berapa jumlah uang yang akan ditabung setiap hari atau setiap minggu. Semakin cepat kamu mulai menabung, semakin bagus. Kegiatan menabung dapat membuatmu semakin disiplin dan punya kebiasaan finansial yang baik. Well, itulah 8 cara menabung untuk pelajar. Apakah kamu punya cara menabung lainnya untuk pelajar? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.